Saya masih bersama Ketua Dewan Etik Persatuan Survei Opini Publik Indonesia atau yang disingkat Persepi, yang juga Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Asep Saifuddin. Prof. Asep, hari ini saya tahu Prof. Asep juga menjadi salah satu panelis dalam rilis yang dikeluarkan oleh Indikator. Di situ Profesor Burhanuddin juga melihat elektabilitas hari ini berdasarkan potret dari mulai 30 Desember sampai dengan 6 Januari 2024. Kita lihat sama-sama di layar ini. Kalau kita lihat elektabilitas paslon nomor 2 yaitu Pak Prabowo dan Gibran itu 45,79%. Lalu ada paslon 01 Pak Anies dan Caimin 25,47% dan Pak Ganjar dan Prof Mahfud paslon nomor 03 di 22,96%. Anda melihat, mendengar langsung presentasi itu. Saya mau dengar dulu sebagai seorang guru besar ilmu statistik. Ya. Apa yang Anda lihat dari presentasi survei ini? Ya, pertama kalau kredibilitas Indikator sudah oke, karena dia di bawah Persepi dan sudah mengetahui metodologi itu. Itu pertama. Adapun hasil, kalau saya ingin memberikan pendapat itu tidak ada istilah menang atau kalah. Ya kalau dikatakan unggul boleh ya. Tapi hasil itu unggul di 02 tidak berarti menang 02. Itu perlu. Karena keunggulan itu baru sementara, itu satu. Yang kedua dan kata unggul itu dibandingkan ya? Dibandingkan dengan yang 1-2, tapi tidak ada istilah menang kalah. Yang kedua adalah Indikator melakukan survei kan sudah berulang-ulang. Jadi angkanya juga sudah kelihatan. Memang di awal-awal pernah naik turun, tapi sekarang ini kan sudah relatif stagnan. Nah itu stagnasi itu juga suatu indikator yang perlu kita kaji. Jadi dalam hal ini para pemilih mungkin sudah di situ situasinya. Tidak lagi ada suatu lonjakan yang mungkin turun banget atau naik banget ya. Oke. Sorry, kalau begitu misalnya nih ada penulisan yang melukiskan misalnya paslon 02 naik drastis unggul dari 2 paslon lain, apakah itu memang menjelaskan angka? Kalau dilihat dari nilai unggul, kalau naik drastis atau itu adalah terjemahan. Nah penerjemahan itu bagi statistik ya tidak bisa dilihat naik drastis ya. Artinya harus melihat data saja, data terhadap dianya sendiri di mana terjadi stagnan, terjadi penurunan atau kenaikan di 01 atau 03 itu adalah suatu data aja. Tapi tidak boleh dikatakan bahwa ini sudah almost final gitu ya. Itu satu. Sorry, maksudnya jadi tidak bisa dikatakan naik drastis hanya karena melihat ada kenaikan di antara misalnya saingannya, karena tetap harus dilihat tren dirinya sendiri. Tren dirinya sendiri, oke. Itu perlu itu. Kalau kita coba lihat hasil temuan dari survei Indikator hari Kamis ini, kita akan lihat tren elektabilitas Capres-Cawapres survei Indikator. Nah, apa yang bisa kita lihat dari angka-angka ini, Prof, di layar ini? Kita lihat paslon 1, 24 di periode sebelumnya, 24%, 22%, dan 25%. Lalu paslon 2, 39,7%, 45,8%, lalu 45,79%, lalu paslon 3, 30%, 25,6%, dan 22,96%. Jadi bisa saja ada penulis yang ingin mengutarakan, melonjak drastis itu dibandingkan dengan 25 dan 22. Karena hanya melihat besaran perbedaannya. Tetapi yang harus dilihat kalau melonjak itu adalah trennya. Itu yang tadi ingin Anda katakan ya, Prof? Ya, betul. Dan juga ini kan begini, perubahan yang katakan dari 39 ke 45 itu tentu ada faktor yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Ya memang ini kelihatan naik ya
lebih dari 6% kan. Ya. Tapi kalau kita lihat lagi untuk periode berikutnya itu kan stagnan. Ya, itu artinya efek perubahan di awal itu tidak diikuti oleh efek perubahan berikutnya gitu. Karena dia si 02 dalam ini ya, 02 dalam ini sudah kalau disebut jenuh tidak ya. Pola untuk merubah pemikiran orang memilihnya itu belum ada ide-ide kreatif yang baru. Oke, Gitu. kalau begitu, ini sebenarnya apakah kabar baik bagi kalau melihat angka, ini apakah ultimatum kabar baik bagi misalnya paslon 02 yang dianggap unggul atau saat ini angkanya lebih unggul, dan kabar buruk bagi paslon lainnya, atau sesungguhnya bagaimana membaca angka ini? Mana kabar baik untuk siapa dan kabar buruk untuk siapa? Oke, kalau melihat angka jangan statis. Dan tidak, kalau menurut saya apapun hasilnya tidak bisa dikatakan kabar buruk terutama. Tetapi itu adalah alarm untuk yang mempunyai nilai di bawah bahwa apa yang dilakukan selama ini belum memberikan efek terhadap pemilih. Sehingga kalau menurut saya bagaimana mengoptimumkan strategi-strategi berikutnya, karena kita masih di bawah katakan. Begitu juga kalau yang sudah menang. Makanya saya katakan bahwa yang menang atau dalam artian yang unggul jangan merasa Pasti menang. Yang belum unggul jangan kecewa atau jangan khawatir, karena ini masih bergerak terus. Justru harus mampu memanfaatkan data apapun ya yang di bawah ataupun di atas, jangan sampai terjebak oleh dirinya sendiri yang menerjemahkan yang salah. Justru kalau nilai ini di bawah, mereka harus mengoptimalkan strategi-strategi baru agar bisa meningkat. Karena hasil survei ini bukanlah final. Bukan. Dan ini kalau istilahnya di dalam statistika itu ada yang disebut dengan moving average. Jadi si nilai rataan itu berubah-ubah. Ya. Nilai rataan 45, 39 itu berubah. Prof, ini pertanyaan saya tapi tidak usah dijawab dulu. Pernah nggak survei salah?